Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat operator sekolah dimanapun berada. Nah, di kesempatan baik ini saya akan coba berbagi sebuah tutorial dengan kalian semua di sini mengenai ya rilis Dapodik versi 2023 ini untuk tahun ajaran 2022-2023. Nah, di sini Bapak Ibu, kita tugas operator sekolah yaitu menginstal ya instalasi aplikasi Dapodik 2023. Nah, di sini untuk langkah dan cara instalasinya dan apa saja yang perlu diperhatikan Bapak Ibu operator sekolah, silakan disimak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjut ke pokok pembahasannya di sini Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini ataupun baru bergabung belum memberikan dukungan, silakan diberikan dukungan dulu berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya, dan di sini masih banyak video-video lain yang bermanfaat ya untuk diketahui. Oke, di sini Bapak Ibu silakan ya. Kita langkah pertama di sini, saya buka tab baru ya dari dasar. Bapak Ibu silakan di uninstall aplikasi Dapodik lama ya. Jika ada aplikasi Dapodik lama di laptopnya, yaitu aplikasi Dapodik 2022D ya. Dan di sini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu uninstall aplikasi Dapodik 2022D, Bapak Ibu silakan buka Google Chrome ataupun Mozilla. Di sini silakan diketik Dapodik ataupun Dapodik Dashmon ya. Dapodik Dashmon. Dan akan tampil seperti ini. Bapak Ibu silakan pilih yang paling atas, beranda PAUD Dashmon. Oke. Dan di sini kita dapat lihat ke berita ataupun kita scroll ke bawah di sini ya. Di sini ada informasi ataupun berita rilisnya aplikasi Dapodik versi 2023 pada tanggal 16 Juli 2022 ya, yaitu pada hari ini. Di sini Bapak Ibu perlu diperhatikan ini untuk kepala satuan Dapodik ini ya, untuk kepala satuan PAUD SD, SMP, SMA, PKBM, SKB dan SLB. Di sini nanti lebih jelasnya Bapak Ibu silakan dibaca sendiri ya. Di sini saya tidak baca semua agar lebih cepat tutorial di video singkat ini. Dan di sini juga kita harus perlu perhatikan, yaitu disampaikan ya bahwa satuan pendidikan harus mengisi dan melakukan pemberian Dapodik sesuai dengan kondisi real ya di satuan pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya, yaitu pada Agustus mendatang. Bapak Ibu harus sudah selesai ya ataupun harus sudah sinkron Dapodik sebelum tanggal 31 Agustus. Kenapa harus demikian? Dikarenakan kita nanti akan berefeknya ke BOS ya, dana BOS. Oke, di sini untuk aplikasi 2023 dirilis. Di sini ada langkah ya, langkah-langkahnya. Nah, untuk cara mengunduhnya Bapak Ibu silakan bisa langsung klik di link ini ya, di nomor 1 ini, ataupun bisa langsung ke unduh di sini. Oke, kita klik saja di sini. Kemudian di sini juga kita perlu perhatikan Bapak Ibu. Di sini ini aplikasi Dapodik sudah siap digunakan untuk sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Sedangkan untuk sekolah SMK yaitu Dapodik Vokasi nanti baru rilis di tanggal 22 Juli ya 2022. Dan di sini belum bisa digunakan. Nah, untuk mengunduhnya Bapak Ibu silakan klik di sini. Dan otomatis akan terunduh di bawah ya. Ini akan terunduh secara otomatis setelah kita pilih yang paling atas di sini. Kita klik di sini. Dan di sini sambil kita menunggu unduhan Dapodik ini, kita bisa lihat juga pembaruannya apa saja ya, yaitu pemindahan atribut jenis PDK ya sebelumnya, kemudian penambahan atribut kebutuhan, penambahan atribut kelas orang tua, penambahan persiapan project, penambahan validasi, penambahan dan sebagainya di sini banyak ya. Sampai dengan perubahan validasi antara data dinamis dan data Safras menjadi invalid. Dan di sini saya prediksikan banyak yang akan invalid nanti ya, akan tampil invalid di Dapodik aplikasi Dapodik 2023. Oke, di sini berhubung aplikasinya sudah terunduh, kita langsung show in folder terlebih dahulu ya. Ini aplikasinya Bapak Ibu. Pastikan sebelum menginstal, pastikan aplikasi
Dapodik sebelumnya, yaitu aplikasi Dapodik 2023D, di uninstall terlebih dahulu ya. Oke, setelah dipastikan sudah di uninstall, di sini Bapak Ibu silakan klik kanan seperti biasa, bisa klik open ataupun run ya. Oke, ataupun klik 2 kali juga bisa. Nah, ini saya gunakan ya, informasi ini saya menggunakan, makanya keluar begini. Ini laptop baru ya, belum diinstal aplikasi sebelumnya, ada aplikasi Dapodik, dan ini saya gunakan Windows 11 ya, Windows 11. Oke, dengan sistem laptopnya Acer Swiss ya, SF. Oke, jika tampil begini Bapak Ibu, jika pertama kali diinstal, silakan klik more, kemudian run ya, run and wait. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan klik lanjut ya, jika terjadi seperti yang saya sebelumnya ya, tampilan seperti saya sebelumnya, dan kita klik lanjut. Di sini klik saya setuju, kemudian klik lanjut. Seperti biasa, pasang. Dan di sini kita tunggu sampai selesai proses instalasinya ya. Baik. Nah, jika sudah tampilan begini Bapak Ibu operator sekolah, maka ini sudah selesai kita instalasi ya. Kita klik selesai saja. Kemudian di sini akan otomatis terbuka. Nah, di sini Bapak Ibu setelah kita instalasi aplikasi Dapodiknya, kita di sini tidak bisa login langsung untuk masuk ke aplikasi Dapodik sekolah kita ya. Di sini Bapak Ibu terlebih dahulu harus melakukan registrasi. Oke, di sini kita langsung saja melakukan registrasi. Kita bisa buka langsung di sini dan kemudian kita akan dibawa ke Google. Setelah tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukan registrasi secara offline dan bisa melakukan registrasi secara online ya. Nah, jika Bapak Ibu melakukan secara online, pastikan jaringan internet Bapak Ibu jaringannya bagus ya dan cepat. Dan jika melakukan offline, maka Bapak Ibu terlebih dahulu harus mendownload preview ya. Download previewnya seperti biasa. Bapak Ibu silakan ke unduhan ya, unduhan, kemudian pilih data preview. Nah, di sini Bapak Ibu silakan pilih provinsi Bapak Ibu ya. Oke, kita pilih provinsi, misalnya provinsi Aceh. Dan di sini kita pilih salah satu link di sini ya untuk previewnya. Saya pilih yang paling bawah. Di sini kita masukkan username, masukkan password, kemudian masukkan kode registrasi. Nah, setelah ketiganya kita masukkan dengan benar, yaitu username, password, dan kode registrasi, silakan klik generate. Di sini, ini jika Bapak Ibu tidak bisa melakukan di link yang ini, Bapak Ibu bisa klik link yang lain ya. Silakan klik yang link yang lain. Jika Bapak Ibu tidak bisa melakukan secara offline, tidak bisa mendapatkan kode profilnya, Bapak Ibu silakan pilih online saja. Di sini masukkan kode registrasi, masukkan username, masukkan password, dan klik registrasi ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, pastikan jaringan internet Bapak Ibu lancar ya. Oke, di sini kita menunggu proses. Ini kita harus nunggu sampai benar-benar selesai prosesnya ya. Oke, tunggu sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah berhasil registrasi, maka kita akan tampilan seperti ini. Di sini kita bisa langsung login ke aplikasi Dapodik kita. Di sini kita coba masukkan username dan password. Kemudian kita pilih tahun ajaran 2022-2023 ya. Di sini otomatis akan tampil tahun ajarannya 2022-2023, yaitu semester ganjil. Kemudian kita langsung saja klik masuk. Nah, ketika kita sudah klik password, nah setelah kita klik login, maka akan tampil seperti biasanya.
tampilan utama. Dan di sini Bapak Ibu akan terlihat ya. Oke, di sini kita close saja, jangan tampilkan lagi. Di sini akan terlihat jumlah ruangan, jumlah guru 0, jumlah tendik 0 di sini. Jumlah peserta didik otomatis ini tampilannya ya. Peserta didik tahun ajaran baru. Di sini untuk kelas 6 yang lalu sudah otomatis diluluskan ya. Dan kemudian jumlah rombol masih terlihat 0. Dan tugas kita selanjutnya di sini Bapak Ibu, kita langsung ke validasi ya. Ataupun di sini jika ingin jumlah gurunya tampil dan jumlah tendik tampil, Bapak Ibu silakan pergi ke GTK terlebih dahulu. Kemudian klik guru, ya, kemudian klik tendik. Oke, kita kembali ke beranda dan kita refresh kan. Nah, maka jumlah guru, jumlah tendik, dan jumlah peserta didik akan tampil ya. Sedangkan untuk rombol, di sini kita belum melakukannya. Oke, kita langsung ke validasi. Tugas kita, operator sekolah, di sini kita lihat berapa yang invalid. Yang invalid tersebut, maka itulah yang kita kerjakan. Nah, di sini banyak terlihat invalid di Satpras, ada di sekolah, ada di peserta didik ya. Nah, ini dia yang kita harus kerjakan. Merah-merah ini kita kerjakan ya. Ini lagi masih rombongan kosong karena kita belum kerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus kerjakan dan kita harus sinkron Dapodik sebelum ya tanggal 31 Agustus ya 2022 agar tidak terkendala dengan dana BOS ya Bapak Ibu. Sini Bapak Ibu harus kerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum diinstal aplikasi Dapodik, Bapak Ibu harus pahami dulu ataupun harus siapkan dulu laptopnya, spek laptopnya harus ya minimal RAM 4 dan speknya Core i3 dan Windows boleh gunakan Windows 10 ya. Di Windows 7 juga bisa sebenarnya, silahkan dicoba ya. Tapi terkadang ada yang kendala. Namun saya sarankan gunakan Windows 10. Oke. Dan di sini juga ada kita harus perlu mengisi ya, instrumen APK ini. Oke. Oh ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu sebelum mengerjakan yang merah-merah ini semua ya. Bapak Ibu silakan lakukan yang pertama tarik data dulu ya, agar semua datanya masuk ya. Agar kita bisa pastikan semua data masuk. Oke. Di sini Bapak Ibu klik di tarik data, kemudian pilih yang ini ya, tarik data. Dan pastikan komputer ataupun laptop Bapak Ibu terhubung internet ya, koneksi internet yang lancar. Oke, kita lanjutkan ya. Kita tarik data, sedang diproses di sini. Kegunaan kita tarik data agar semua data masuk ya ke Dapodik kita. Jika ada data yang tidak ataupun belum masuk di saat kita registrasi tadi, maka di sini datanya akan masuk sempurna. Biar sempurna semua data, nanti baru kita perbaiki yang merah-merah itu, kemudian baru kita sinkron ya, lakukan sinkronisasi dengan akun kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu ketika kita sudah selesai lakukan tarik data, di sini kita lakukan validasi sekali lagi ya. Dan sebelum kita validasi, di sini kita refresh terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan validasi kembali. Nah, di sini Bapak Ibu sudah terlihat ya, ada tambahan rombongan pelajar warning ya, peserta didik dan Satpras dan lainnya. Di sini ada data merah ini yang paling utama kita lakukan perbaikan. Oke, setelah selesai semua maka baru kita lakukan sinkronisasi. Baik Bapak Ibu, hanya demikian yang dapat saya berbagi di kesempatan pagi ini. Moga kiranya bermanfaat. Dan di sini Bapak Ibu silakan di like videonya dan di share ya, silakan di share agar teman-teman kita di luar sana bisa tahu. Oke. Ini ada sedikit banyaknya video-video yang kiranya bermanfaat untuk Bapak Ibu ketahui ya. Silakan diakses, silakan dibuka YouTube channel Mukhtar Sajud. Oke, silakan Bapak di sini. Baik, selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Di sini saya mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan ya. Dan tak lupa pula sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.